Selamat datang di modul 2 mikrokomputer, sensor analog dan digital. Nah, dan sekarang kali ini kita akan bahas sensor analog dan digital tentunya. Langsung aja. Itu sensor. Nah, sekarang udah tahu kan sensor itu seperti apa bentuknya, fisiknya. Tapi di sini saya akan menjelaskan teorinya. Nah, sensor adalah komponen dan perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan lingkungan sekitarnya dan menghasilkan keluaran sesuai dengan fungsinya. Juga sensor merupakan komponen utama dari suatu transducer. Nah, apa sih transducer itu? Transducer adalah sistem yang melengkapi agar sensor tersebut mempunyai keluaran sesuai yang diinginkan. Jadi ketika kalian menggunakan sensor, kalian harus menggunakan transducer juga. Nah, contoh transducer itu adalah seperti LED, lampu, dan motor. Seperti itu. Nah, kalau kita analogikan dengan manusia, sensor itu seperti mata. Jadi kita melihat barang itu warnanya seperti apa, bentuk objeknya seperti apa. Nah, nanti si informasi dari sensor si mata ini setelah melihat benda-benda di sekitar itu akan dikirim informasinya ke otak. Nah, otak itu sebagai kontrolernya, pengendalinya. Sama seperti sensor, jika sensor mendeteksi suatu benda atau suatu objek, dia akan mengirimkan informasi ke microcontroller seperti itu. Nah, sensor itu terbagi dua, ada sensor analog dan digital. Bedanya apa analog dan digital? Nah, secara teori analog itu adalah sensor analog adalah mengirimkan informasi dalam bentuk suatu besaran yang kontinu. Nah, kalau digital, dia ada sensor digital untuk mengirimkan informasi dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Seperti itu. Lanjut, nah ini ada contoh sensor analog yang sering kita lihat. Contohnya sensor suhu LM35, sensor cahaya LDR, dan sensor tekanan itu ada NPX. Nah, ini contoh sensor yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, tentu saja. Kalau kalian bingung bentuk sensor analog seperti apa. Lanjut ke ADC, analog to digital converter. Apa sih itu ADC? Jadi kalian belum pernah dengar ADC itu apa? Mungkin beberapa ada yang sudah pernah dengar ADC itu apa dan bentuknya seperti apa. Nah, ADC secara teori adalah mengubah input analog menjadi kode-kode digital dan merupakan perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, jadi fungsi ADC ini dia akan mengubah si sinyal analog menjadi sinyal digital. Contohnya ketika kita menggunakan sensor suhu atau sensor cahaya, sensor tersebut akan mengirimkan sinyal analog ke microcontroller. Nah, nanti di microcontroller ada namanya ADC. Nanti ADC itu akan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, seperti itu. Nah, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang berupa analog seperti sensor cahaya, sensor suhu, tekanan, dan lain-lain. Lalu kemudian juga dengan menggunakan sensor digital. Nah, sama seperti saya yang bilang sebelumnya, si ADC ini akan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital ketika kita menggunakan sensor yang analog. Kayak tadi contohnya sensor suhu LM35, sensor cahaya, LDR, dan lain-lainnya. Lanjut, nah ini ada ADC pada Arduino. Kalian sudah mengetahui Arduino itu microcontroller yang udah sangat terkenal banget. Nah, di sini ternyata Arduino itu terdapat ADC, yaitu ADC internal. Nah, di Arduino itu terdapat pin analog yang dapat digunakan untuk sebagai masukan dan keluaran digital, sebagai input dan output digital. Nah, terus pin analog juga memiliki fitur untuk dapat mengubah sinyal analog yang masuk menjadi sinyal digital yang dapat diukur. Gitu. Nah, terus pin digital pada Arduino hanya dapat mengenali sinyal 0 volt sebagai nilai low dan 5 volt sebagai nilai high. Bagi kalian yang udah pernah atau sering ngoding Arduino, kalian akan tahu low dan high itu seperti apa. Nah,
Di sini ketika kalian menggunakan sensor analog dan kalian ingin menggunakan microcontroller Arduino, kalian hanya cukup menyambungkan ke pin analognya saja. Lalu sinyal analognya akan dikonversikan oleh internal ADC yang ada di Arduino. Seperti itu. Nah, pin analog Arduino itu terhubung sama konverter pada microcontroller, yaitu ADC. Sama seperti yang saya bilang, ketika kalian menggunakan sinyal analog, maksudnya ketika kalian menggunakan sensor analog, lalu kalian sambungkan ke pin analog, itu akan terhubung dengan konverter yang pada di dalam microcontrollernya, yaitu ADC internal Arduino. Nah, si ADC ini akan mengubah nilai analog bentuk sinyal voltase ke dalam bentuk digital agar dapat menghasilkan nilai analog yang dapat digunakan dengan lebih mudah ya. Dan tentu saja dapat diaplikasikan dengan sangat mudah tentu saja. Nah, ini bentuk Arduino yang sering kita lihat. Nah, ini terdapat 14 digital pin, ada juga ada port pin. Lalu ada 6 analog input pin. Nah, analog input pin itu biasa digunakan ketika kalian menggunakan sensor analog, lalu microcontroller menggunakan Arduino. Kalian akan menggunakan analog pin untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, seperti itu. Nah, lihat lagi. Ternyata ADC itu ada dua, ada kecepatan sampling dan resolusi. Nah, kalian belum pernah dengar kan apa itu sampling dan resolusi. Nah, di sini akan saya jelaskan kalau kecepatan sampling itu menyatakan seberapa sering perangkat mampu mengkonversi sinyal analog dalam bentuk sinyal digital dalam salah waktu yang tertentu. Lalu resolusi. Nah, resolusi itu menyatakan tingkat ketelitian yang dimiliki oleh microcontrollernya, gitu saja. Nah, untuk Arduino sendiri itu memiliki resolusi yang 10 bit. Jadi 10 bit itu kira-kira rentang nilainya itu 0 sampai 1023. Kayak gitu. Jadi Arduino itu punya internal ADC dan mempunyai resolusi sebesar 10 bit dengan rentang nilai digitalnya itu 0 sampai 1023. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan ADC, kita tidak tahu proses di dalamnya seperti apa. Nah, ini adalah proses di dalam ADC, yaitu proses pengubahan analog menjadi digital. Nah, itu ada diagram bloknya. Jadi dari data analog lalu ke ADC ke data digital. Nah, di dalam ADC itu ada 3, ada pencuplikan, pengkuantisasian, dan pengkodean. Nah, yang pertama itu ada pencuplikan. Apa pencuplikan itu? Pencuplikan itu adalah proses mengambil suatu nilai pasti atau diskrit dalam satu data kontinu dalam satu titik waktu tertentu dengan periode yang tetap. Nah, kita lihat bisa nih, lihat ada gambar grafik di bawah. Jadi dia akan mengirim suatu data kontinu ke dalam satu titik waktu tertentu dengan periode yang tetap. Jika kita lihat itu periode yang sudah tetapkan yang ada di grafik. Lalu proses yang kedua adalah pengkuantisasian. Pengkuantisasian adalah proses pengelompokan data diskrit yang didapatkan pada proses pertama ke dalam kelompok-kelompok data. Lalu kuantisasi dalam matematika dan pemrosesan sinyal digital adalah proses pemetaan nilai input seperti pembulatan nilai. Nah, jadi yang di proses penculikan itu sudah didata. Nah, di pengkuantisasian ini dikelompok-kelompokkan datanya. Lalu dalam kuantisasian ini nilai-nilainya akan dibulatkan gitu. Lalu ketiga ada pengkodean. Pengkodean adalah mengkodekan data hasil kuantisasi ke dalam bentuk digital, yaitu dalam biner 0 atau 1. Nah, kita bisa lihat di sini ada grafik yang tadinya dia nilainya 1, 2, 3, 4, dia akan berubah jadi nilai biner. Jadi 00, 01, 10, 11.
Dengan diketahui bahwa X1 adalah 11, X2 11, X3 itu 10, X4 itu 01, X5 01, X6 10. Seperti itu. Jadi itu adalah ketiga proses dalam ADC. Nah, lalu ada persamaan ADC. Nah, ini ada persamaan ADC yang akan kalian gunakan ketika kalian ingin mencari data ADC dan nilai ADC. Nah, untuk data ADC itu rumusnya adalah tegangan input dibagi tegangan referensi dikali maksimal data. Lalu kalau untuk nilai ADC sendiri, yaitu sinyal masukan dibagi tegangan referensi dan dikali nilai maksimal. Nah, di sini ada tabel keterangan yang dimana tegangan referensi itu sebesar nilai 5 volt. Lalu sinyal masukannya itu rentangnya 0 sampai 5 volt. Nah, nilai maksimal itu adalah nilai maksimal resolusi pada ADC, yaitu 1023 ADC pada Arduino ya. Lalu nilai ADC itu ada 0 sampai 1023 rentangnya. Jadi kalian masukin aja sesuai dengan kebutuhan kalian ketika menggunakan ADC pada Arduino. Lalu lanjut, tadi udah ada sensor analog, lanjut ke ada namanya proximity sensor. Nah, proximity sensor itu adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek. Nah, biasanya digunakan dalam dunia robot sebagai pendeteksi ada atau tidaknya suatu garis pembimbing gerak robot yang biasa disebut dengan line follower robot atau line tracer robot. Bagi kalian yang belum tahu, ini ada gambar line follower robot. Jadi robotnya akan bergerak mengikuti garis yang ada di gambar tersebut. Jadi seperti garis pembimbing lah untuk mengarahkan si robot bergerak. Nah, ini menggunakan proximity sensor tentu saja. Nah, proximity sensor itu terbagi jadi 4. Ada inductive proximity, capacitive proximity, ultrasonic proximity, dan photoelectric proximity. Nah, inductive proximity adalah dia itu fungsinya mendeteksi objek metal atau besi ya, dan untuk menghitung objek metal dan aplikasi pemosisian. Lalu untuk kapasitif sendiri, kapasitif itu mendeteksi semua objek baik metal maupun non metal. Jadi kalian bisa mendeteksi kayu, kaca, dan lain-lain selain besi. Nah, ada ultrasonic proximity, yaitu fungsinya untuk mendeteksi keberadaan objek dan mengukur jarak objek, yaitu dengan menghasilkan gelombang frekuensi yang sangat tinggi. Contohnya itu sensor ultrasonik yang kita lihat sering di robot. Nanti ada contohnya. Lalu ada photoelectric proximity yang terakhir, yaitu fungsinya mendeteksi objek menggunakan elemen pekat cahaya. Nah, ini contoh dari komponen proximity sensor. Nah, ini ada inductive proximity, contohnya ada capacitive proximity, ada ultrasonic. Nah, ini ultrasonicnya HCSR04 yang bisa kita sering lihat di robot-robot ataupun di alat yang lain untuk deteksi jarak objek. Nah, ada photoelectric proximity. Lanjut, tadi sensor analog udah, proximity sensor udah, ada namanya sensor digital. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Seperti itu. Jadi kalau tadi analog itu menghasilkan sinyal continue, kalau digital itu menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Nah, sinyal diskrit ini dapat direpresentasikan dalam bit. Nah, kalau sensor digital itu biasanya ada terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Lalu sensor digital dia itu menghasilkan output digital yang menunjukkan suatu angka dalam bentuk biner. Jadi rangkaian 0 dan 1. Jadi kalau digital ini dia menghasilkan biner 0 dan 1. Jadi seperti on dan off saja. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari sensor digital. Ada RFID yang bisa kita untuk tapping KTM kalau di kelas. Lalu ada sensor PIR, biasanya digunakan untuk sensor anti maling. Nah, ini ada sensor ultrasonic yang sering kita lihat di robot-robot.
seperti itu. Nah, sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.